Halo semuanya, mulai tanggal 6 Juli 2021 akan berlaku peraturan baru mengenai penerbangan dari luar negeri ke Indonesia. Jadi bagaimana dengan vaksin, tes PCR, bagaimana dengan masa karantinanya, apakah lebih panjang ataupun lebih pendek? Kita bahas tuntas di video ini. Yang pertama yang mau saya bahas di sini adalah masa karantina, karena itulah yang paling banyak dipertanyakan dan paling banyak menyita pikiran kita. Karena apa? Karena kan kita masa cutinya lebih sedikit. Kalau misalnya yang memang sudah pulang ke Indonesia kan nggak mikirin waktu untuk balik lagi dari Indonesia ke luar negeri. Tapi kalau yang cuman pulang cuti kan jadinya aduh, masa waktu gue cuman habis di karantina sih gitu ya. Jadi masa karantinanya itu agak lebih panjang dari sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya itu cuma 5 hari, sekarang adalah 8 hari. Nah, 8 hari itu adalah hari karantina pada saat kita baru nyampe di Indonesia. Selanjutnya setelah kita sudah bebas dari yang 8 hari itu, nanti pada saat kita sampai di daerah masing-masing, misalnya yang di Jawa, habis karantina di Jakarta selama 8 hari, nanti pada saat tiba di Jawa akan dilanjutkan 14 hari karantina di rumah masing-masing. Itu namanya karantina mandiri. Bagaimana prosedurnya, bagaimana caranya, itu nanti kalian koordinasikan dengan tenaga kesehatan setempat atau pemerintahan setempat. Karena walaupun karantina mandiri tetap harus dipantau, oke? Ingat ya, yang boleh karantina di tempat yang gratis yaitu di tempat pemerintah yang sudah ditentukan oleh pemerintah, yaitu di Wisma Atlet ataupun mungkin hotel yang sudah ditunjuk oleh pemerintah yang gratis adalah yang pertama TKI Tenaga Kerja Indonesia atau PMI, apapun namanya itu adalah yang boleh karantina gratis. Jadi kayak misalnya yang tenaga kerja Indonesia seperti yang mungkin kerja di pabrik, di restoran, asisten rumah tangga, di bagian kesehatan, semuanya yang penting mereka adalah warga negara Indonesia. Yang kedua adalah mahasiswa yang sedang belajar di luar negeri dan pulang ke Indonesia, itu juga gratis. Yang ketiga adalah pegawai pemerintahan yang sedang dinas di luar negeri dan kembali ke Indonesia. Itu bisa karantina gratis di tempat pemerintah, yaitu di Wisma Atlet. Kalau Wisma Atletnya penuh, mungkin akan dioper ke hotel-hotel yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Sekarang yang kedua adalah vaksin. Kita harus divaksin sebelum sampai di Indonesia, oke? Jadi harus menunjukkan surat atau sertifikat bahwa kita ini sudah divaksin di luar negeri sebelum ke Indonesia. Aduh, gimana dong kalau misalnya belum divaksin? Kan nggak tahu nih cara vaksinnya di luar negeri, terus nggak bisa pulang gitu. Bisa. Jadi kalau misalnya di Indonesia, nyampe di Indonesia dan nggak punya yang namanya bukti bahwa kalian itu sudah divaksin, nanti kalian akan divaksin di tempat karantina. Vaksinnya kapan? Nanti hari ke-7 karantina setelah tes PCR yang kedua. Ingat ya, pada saat kita karantina itu, kita akan dites PCR sebanyak 2 kali. Yang pertama itu pada saat bertiba di Indonesia, dan yang kedua itu setelah 7 hari karantina. Nah, pada saat tes PCR yang kedua itu negatif dan kalian belum divaksin, jadi kalian boleh divaksin. Tapi kalau misalnya hasilnya positif, kalian nggak bisa divaksin dan harus melanjutkan masa karantina lagi. Atau yang punya gejala berat akan dirawat di rumah sakit yang sudah ditentukan oleh pemerintah, tapi itu semua gratis, oke? Yang ketiga adalah masalah tes PCR. Jadi kalau misalnya itu masih sama kayak dulu ya, sebelum kita nyampe di Indonesia kita harus punya yang namanya tes PCR negatif yang kita bawa dari negara tempat kita bekerja. Jadi itu nanti di bandara harus ditunjukkan bahwa nih kita sudah tes PCR dan hasilnya negatif. Dan itu adalah tes PCR yang masih berlaku 3 kali 24 jam sebelum kita terbang. Oke, jadi jangan yang tes PCR yang udah lama nih, tapi tes PCR yang masih baru, yang masih berlaku 3 kali 24 jam. Nah, itu dia peraturan baru penerbangan dari luar negeri ke Indonesia. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk berbagi informasi buat teman-teman kita yang mungkin belum tahu. Atau mungkin kalau kalian tahu sesuatu, boleh diinformasikan supaya kita bisa berbagi informasi kepada teman-teman. Dan ingat juga kalau kita itu harus rajin nonton berita mengenai Indonesia. Walaupun kita nggak tinggal di Indonesia, supaya kita tahu perkembangan negara kita. Atau mungkin yang mau pulang jadi kan nggak mumet lagi tuh. Nggak yang pusing, nggak yang stres gitu kan ya, dengar ini dengar itu padahal nggak benar semuanya. Jadi sebelum dengar dengan telinga sendiri, sebelum melihat dengan mata kepala sendiri, jangan percaya berita-berita hoax apapun, berita-berita yang bohong apapun sebelum tahu kebenarannya, dan jangan sebarkan berita yang belum tahu kebenarannya.
Oke, terima kasih sudah nonton. Salam sukses. Dadah.